warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Semangat belajarnya hari ini? Semangat. Nah, untuk persensi kehadirannya, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu dipimpin sama ketua kelasnya. Silakan Sekar. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulas yang pelajaran yang sudah ya. Ada yang masih ingat tentang apa? Ilmu ekonomi? Ada yang masih ingat nggak? Ibu bacakan dulu ya untuk tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajaran setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan ilmu ekonomi dan pembagian ilmu ekonomi sehingga dapat menerapkannya dengan cermat, teliti dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga terbentuk sikap kritis, kreatif, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, untuk pengertiannya, ada ingat nggak? Apa Sekar? Ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Oke, good. Kemarin. Selanjutnya, nah di dalam ilmu ekonomi juga dapat dipahami juga sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang terbatas. Terkait turunan upaya tersebut, ilmu ekonomi sangat bermanfaat bagi manusia, seperti menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya, terus menggunakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dalam kombinasi dan pilihannya, serta ada memilih dan menetapkan urutan kebutuhan dari yang paling penting diprioritaskan sampai yang kurang penting. Selanjutnya, ada penggolongan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu terbagi menjadi ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Apa itu ilmu ekonomi positif? Ada yang pernah dengar? Nah, di sini dijelaskan ya. Untuk ilmu ekonomi positif adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan tanpa memasukkan aspek non-ekonomi seperti agama, pandangan hidup, etika, hukum, filsafat, dan politik. Ilmu ekonomi positif berpandangan murni menitik beratkan pada untung dan rugi yang setiap kegiatannya dan hanya menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi dalam masyarakat secara apa adanya tanpa dikaitkan dengan aspek non-ekonomi. Selanjutnya ada ilmu ekonomi normatif. Apa itu ilmu ekonomi normatif? Ada yang paham? Belum? Ilmu ekonomi normatif merupakan ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan mengembangkan teori-teori yang membuat unsur-unsur non-ekonomi. Cakupan ilmu ekonomi normatif lebih luas dari ilmu ekonomi positif. Contohnya, pemerintah yang harus menyediakan layanan kesehatan dasar bagi semua warga negara. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Silakan dipahami dulu dan ditulis dulu hal-hal yang menurut kalian penting. Kelihatan kan di belakang layarnya?
Abdul-Manan. Ilmu ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari ilmu ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai syariah. Yang ketiga, Faiza Rifai dan Andi Tuhani. Ekonomi syariah sebagai suatu ilmu multidimensi atau interdisiplin, komprehensif dan saling terintegrasi, mencakup ilmu Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta ilmu Islam. Itu ya beberapa pengertian ilmu ekonomi syariah menurut para ahli. Selanjutnya ada tujuan ekonomi syariah. Apa itu tujuan ekonomi syariah? Ada yang bisa menyebutkan? Rika? Tujuan ekonomi syariah yang pertama, ekonomi yang baik dalam kerangka kerja norma-norma moral Islam. Kedua, persaudaraan dan kesejahteraan universal. Ketiga, distribusi pendapatan yang merata. Keempat, kemerdekaan dari individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Oke, bagus. Untuk tujuan ekonomi syariah adalah ekonomi yang baik dalam kerangka kerja norma Islam, persaudaraan dan kerjasama universal, distribusi pendapatan yang merata, kemerdekaan dari individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Nah, selanjutnya ada karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama, menjunjung tinggi prinsip keadilan. Kedua, terdapat dialektika antara nilai-nilai spiritualisme dan materialisme. Ketiga, kebebasan ekonomi dirinya. Kebebasan ekonomi artinya tetap membenarkan kepemilikan individu dan kebebasan dalam bertransaksi sepanjang dalam koridor syariah. Yang keempat, kepemilikan multijenis artinya hakikatnya pemilik dan beserta isinya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Selanjutnya, ada manfaat ekonomi syariat. Manfaat ekonomi syariah. Apa aja manfaat ekonomi syariah? Bibi? Siapa yang bisa menjawab? Baiklah. Mewujudkan integritas muslim yang menyeluruh sehingga Islamnya tidak lagi parsial. Yang kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga-lembaga keuangan syariah melalui praktik hasil. Yang ketiga, praktik ekonomi syariah bernilai ibadah karena telah menggunakan syariah Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu ulang ya. Itu udah baik ya, udah bagus. Untuk manfaat ekonomi syariah adalah satu, mewujudkan integritas muslim yang menyeluruh sehingga Islamnya tidak lagi parsial. Kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga-lembaga keuangan syariah melalui pihak bagi hasil. Ketiga, praktik ekonomi syariah bernilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, silakan ditulis dari yang ilmu ekonomi syariah. Sudah selesai? Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu akan mengulas dulu ya pembelajaran yang barusan kita bahas. Ada yang bisa menyebutkan apa itu ilmu ekonomi? Oh ya, Sofia. Ilmu ekonomi dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Oke. Selanjutnya ada satu pertanyaan. Sebutkan salah satu manfaat ilmu ekonomi bagi manusia. Ya, Dara. Memilih dan menetapkan urutan kebutuhan dari yang paling penting agar diprioritaskan sampai yang terpenting. Oke, bagus. Selanjutnya, ada yang masih paham yang barusan kita bahas. Untuk pengertian ilmu ekonomi syariah, ada yang masih ingat? Ekonomi syariah itu merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan dengan berdasarkan syariat dan nilai-nilai. Oke, bagus. Itu cukup sekian. Terima kasih atas waktunya.
warahmatullahi wabarakatuh.